Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kendali dan jaminan mutu kali ini akan membahas tentang kalibrasi timbangan. Yang akan dibahas ada dua jenis timbangan ya, nantinya timbangan badan dan timbangan analitik. Nantinya akan dibagi menjadi dua video karena ibu tadi sudah mencoba menjadikan jadi satu 18 menit dan ternyata itu nggak bisa diupload ke YouTube. Jadi nanti kita akan bahas kurang dari 10 menit untuk tiap-tiap timbangan ya. Oke, kita mulai. Untuk kalibrasi timbangan badan sendiri, apa maksudnya sih? Jadi, kalibrasi timbangan badan ini dilakukan sebagai kendali dan jaminan mutu timbangan badan yang menjadi bagian dari seleksi donor. Nah, semuanya harus mengingat ya. Kita punya part seleksi donor, di mana salah satu bagian seleksinya adalah menseleksi berat badan dari calon pendonor kita. Kalian sendiri gimana nih pengalamannya selama magang ya? Apakah kalau misalnya datang calon donor, kalian mempersilahkan untuk timbang dulu atau calon donornya langsung saja menuliskan di form karena kalian yakin nih pendonornya datang dalam keadaan ginu-ginu ya, gemuk, sehat, jadi pasti di atas berat badan minimal. Nah, sebenarnya kita sudah punya panduannya dalam Permenkes atau PMK nomor 91 tahun 2015 bahwa ada panduan berat badan minimal bagi pendonor, yaitu untuk penyumbang darah 450 ml atau 450 cc, kita harus punya pendonor dengan berat badan lebih dari 55 kilo, lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau misalnya pendonor ini menyumbangkan darah dengan volume 350 ml cc, ini yang paling lazim ya, maka berat badan pendonor itu harus lebih dari sama dengan 45 kilo. Yang artinya kalau pendonor itu punya bobot 44 kilo, tentunya kita nggak boleh jadikan pendonor ini sebagai pendonor ya, atau dia akan keluar dari bagian seleksi donor ini. Kemudian berat badan pendonor harus lebih dari 55 kilo untuk proses donor aperesis. Nah, itu adalah panduan berat badan minimal bagi pendonor ya. Nah, karena timbangan badan ini digunakan untuk nantinya kita bisa menentukan apakah seorang pendonor ini sesuai dengan panduan berat badan minimumnya, maka tiap-tiap unit transfusi darah harus benar-benar memastikan bahwa pendonor memiliki berat badan ideal untuk menyumbangkan darah. Sehingga kalibrasi dan validasi pada timbangan badan menjadi sangat penting bagi unit transfusi darah agar data yang kita peroleh menjadi valid. Pendonor benar-benar bisa mengikuti donor darah gitu ya. Nah, tujuan dari kalibrasi timbangan ini sendiri tentunya adalah untuk melatih mahasiswa agar dapat memeriksa kondisi alat dalam upaya kendali dan jaminan mutu laboratorium. Nantinya kita menggunakan dua alat dan bahan utama, yaitu timbangan master dan timbangan badan. Waduh, apa nih timbangan master? Bukannya Master Deddy Corbuzier ya. Jadi timbangan master ini adalah timbangan yang sudah dipastikan terkalibrasi, tepat hasil timbangannya yang akan dijadikan patokan pada pengujian timbangan lain. Jadi si timbangan master itu yang dianggap tiap kali dia menimbang, dia itu menunjukkan massa dari sampel timbangannya dengan baik gitu ya. Nah, sedangkan timbangan badan yang dimaksud di sini adalah timbangan yang akan kita kalibrasi atau akan kita uji mutunya. Jadi nanti kita menggunakan timbangan master yang letaknya ada di FO, sedangkan timbangan badan nanti kita menggunakan timbangan yang ada di laboratorium ya. Oke. Prosedur kerjanya dulu yuk kita bahas. Jadi yang pertama adalah kita harus mengatur skala timbangan pada jarumnya itu untuk bisa menunjukkan di posisi 0. Jadi kalau misalnya kita pakai yang manual, kita harus memastikan dulu posisi jarumnya di 0. Terus kalau kita pakai yang digital, timbangan badannya gimana? Berarti kita juga harus tetap memastikan startnya di 0 gitu ya. Kemudian kita akan meletakkan meletakkan beban pada timbangan. Nah, beban yang dipakai ini apa ya kira-kira? Karena ini adalah timbangan badan, maka nanti beban yang dipakai itu adalah nantinya ada seorang mahasiswa yang akan diukur berat badannya pada momen praktek ini. Jadi nanti kalian akan kerja tim, biasanya satu kelompok 2 orang. Nah, salah satunya akan ditimbang berat badannya ya. Kemudian teman yang lainnya atau rekan yang lainnya akan mencatat hasil pengukuran beban pada timbangan ya. Kemudian
Pengukuran ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi ingat, kita punya 2 timbangan, timbangan master dan timbangan yang dikalibrasi. Jadi orang yang kemudian diukur beratnya atau diukur bobotnya itu akan mengukur bobotnya 3 kali di timbangan yang biasa, kemudian 3 kali juga di timbangan yang master, kayak gitu ya. Dan rekan yang lainnya kemudian akan mencatat bobotnya. Oke, yang harus dipastikan adalah apa ketika melakukan pengujian ini? Kalau bisa posisi berdirinya itu harus selalu sama ya. Jangan pertama naik itu di tengah, kemudian keduanya di samping-samping. Nah, itu agaknya tidak kurang benar ya. Nah, selanjutnya ketika kalian melakukan pengukuran, tentunya kalian harus mengisi lembar kalibrasi ya. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kalibrasinya. Kalian harus mengisi data master kalibratornya, nama alatnya, mereknya, nomor seri. Kemudian, timbangan yang dikalibrasi, kalian harus mengisi nama alatnya apa, merek alat, nomor seri, tanggal kalibrasi, dan jadwal kalibrasi eksternal. Biasanya adalah tiap 6 bulan sekali ya untuk eksternal. Tapi kalau misalnya kita uji dan hasilnya tidak baik, tentunya kita membutuhkan kalibrasi eksternal segera. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat di bagian pembacaan ada massa yang terukur pada timbangan master, kemudian ada massa yang terukur pada timbangan yang dikalibrasi. Jadi nantinya kita akan mengisi nih pas di timbangan master berapa ya berat badannya 3 kali naik ya. Kemudian yang di timbangan kalibrasi berapa ya berat badannya 3 kali naik. Nanti kita mengukur penyimpangannya, yaitu selisih dari massa di timbangan master dan timbangan kalibrasi. Kemudian karena ini 3 kali percobaan, kita menghitung di sini rata-rata penyimpangannya, di mana toleransi yang diizinkan itu hanyalah 250 gram saja atau sekitar 1/4 kg ya, 0,25 kg. Nah, ini ada simulasi yang ibu buat, ibu coba besarkan videonya. Kebesaran ya. Nah, kok kayaknya sama aja. Nah, jadi kalian nanti diminta untuk mengisi ini saat praktek. Kita lihat, misalnya nih pada percobaan pertama, di timbangan master seseorang nih menimbang berat badannya 50,53 kg. Sedangkan di timbangan yang akan dikalibrasi itu menunjukkan berarti 49,5 kg. Wah, terjadi selisih yang lumayan ya. Kalau cewek lebih seneng yang mana? Timbangan yang ini ya, yang lebih kecil bobotnya. Nah, kita hitung penyimpangannya. Caranya menghitung penyimpangan adalah kita tinggal mencari selisihnya dari data yang besar dikurangi dengan data yang kecil. Nah, di sini kita dapatkan besar penyimpangannya sebesar 1,03. Hasil pengurangan 50,53 dikurangi 49,5 ya. Kemudian di data kedua, misalnya kita dapat data seperti ini, ternyata kita dapat penyimpangannya sebesar 1,33. Kemudian di pengukuran yang ketiga, di timbangan master bobotnya tuh sama terus ya, ini hanya ilustrasi saja. Sedangkan di timbangan kalibrasi bobotnya berbeda-beda terus. Kita lihat di penyimpangan yang ketiga sebesar 1,13. Nah, di rata-rata penyimpangan jangan lupa tugas kalian adalah mentotal seluruhnya ini kemudian dibagi 3. Nah, akhirnya kita mendapatkan rata-rata penyimpangan sebesar 1,16 kg. Padahal toleransi yang diizinkan, ini hanya sebesar 0,25 kg. Wah, 1,16 dibanding 0,25. Kira-kira gimana nih hasil keputusan kalibrasi kita? Apakah timbangan dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik? Oke, benar sekali. Jawabannya karena rata-rata penyimpangannya lebih besar dari toleransi yang diinginkan, maka kita akan menuliskan di catatan kondisi timbangan tidak baik. Kalau misalnya timbangan itu menggunakan baterai, perlu adanya pergantian baterai, atau misalnya dia sistemnya charge, berarti butuh di charge ya, atau perlu adanya kalibrasi eksternal. Oke, habis ini kita diskusi di kelas ya. Terima kasih.